Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha lagi. Tapi ini kita akan membahas tentang 5 peluang usaha yang akan sukses dan booming di tahun 2023 menurut ChatGPT. Oke, setelah yang satu. Guys, jadi di era informasi sekarang atau kita bisa sebut AI gitu ya, artificial intelligence, banyak sekali yang kita bisa temukan itu informasi ataupun edukasi di dalam AI ini. Salah satunya adalah kita bisa gunakan ChatGPT untuk dapatkan informasi. Ya, semua informasi ada di sini. Nah, ini saya akan bahas ada 5 peluang usaha yang akan sukses di tahun 2023 ini, dan ini menurut dari ChatGPT yang kita akan sama-sama bahas, teman-teman. Oke. Yang pertama yaitu teknologi keuangan atau fintech. Nah, ini teman-teman udah pasti tahu lah ya, fintech itu seperti apa yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin Anda tahu GoPay, Anda tahu OVO dan lain-lain. Nah, ini pembayaran digital di mana layanan keuangan ini berbasis aplikasi. Oke. Bisa mata uang kripto atau ya, kalau Anda bisa mungkin buka atau startup fintech itu bisa jadi solusi untuk zaman sekarang gitu ya, karena semua digital, semuanya teknologi digital di seluruh dunia itu menggunakan fintech. Kalau kita misalnya di Indonesia, kita mau belanja di luar negeri ya kan, dengan fintech itu sangat memungkinkan sekali. Makanya banyak sekali di Indonesia ini anak-anak muda, terutama mereka yang punya skill di dunia teknologi, itu mereka berlomba-lomba gitu ya, bikin fintech atau bikin startup gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau kita mungkin basic kita nggak punya skill di bidang itu, mungkin Anda bisa hire orang atau Anda bisa punya partner gitu ya di bidang ini. So ini salah satu cara gitu, salah satu solusi mungkin buat teman-teman yang di sini suka di dunia keuangan ya. Lalu yang kedua, ini yang saya suka sebetulnya. Kalau yang nomor 2 ini adalah di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Nah, dalam masyarakat yang peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan, apalagi kita sudah tahu sendiri tahun 2020 itu kita mengalami banyak sekali tantangan di sana seperti COVID. Nah, makanya kesehatan dan kesejahteraan itu jadi prioritas untuk teman-teman kita yang zaman sekarang ini mereka mengalami masa-masa sulit di saat itu. Dan peluang usaha sektor ini menurut saya ini sangat terus akan berkembang ya, entah Anda ada AI, entah ada teknologi atau enggak, kesehatan itu sangat penting sekali. Makanya kalau layanan kesehatan bisa digunakan, dikombin dengan digital seperti aplikasi tentang kesehatan ya, aplikasi kebugaran, aplikasi contohnya kalau Anda ingin fitness, tiba-tiba Anda bingung mau cari personal trainer, lalu Anda cari di aplikasi ada personal trainer online. Nah, itu kan bagus sekali teman-teman. Telemedicine ya kan, perangkat medis pintar dan produk kesehatan lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Nah, ini peluang yang sangat besar yang kita bisa gunakan untuk di era saat ini. Oke. Yang ketiga yaitu e-commerce atau pemasaran online. Nah, ini sudah pasti Anda tahu, ini merebah ya seluruh Indonesia, semuanya menggunakan e-commerce. Dan kita sendiri jangan-jangan sebagai pengguna rutin e-commerce yang ada di ponsel kita atau di HP kita. Dan ya, e-commerce akan selalu berkembang, ke depan akan sangat-sangat berkembang lagi, karena pengembangan platform e-commerce ini, pengiriman digital seperti kita tahu ya, logistik sekarang semakin banyak dan semakin berlomba-lomba menawarkan yang paling cepat ya kan, yang paling efisien, harganya terjangkau, lebih cepat lagi. Itu sangat akan terus berkembang teman-teman, sehingga e-commerce ini nggak akan ada matinya. Tapi ya kembali lagi, kalau Pak, kalau sekarang kita bikin e-commerce dan kita bikin startup dimulai dari sekarang, apakah nggak terlambat gitu ya? Karena banyak sekali yang sudah besar, banyak sekali yang sudah sukses di dunia itu gitu. Nah, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Siapa tahu kita bisa berinovasi, e-commerce kita itu khusus untuk spesial di bidang produk tertentu atau jasa tertentu. Who knows? Kita bisa mulai di bidang itu ya. Lalu yang keempat ini teknologi hijau dan energi terbarukan. Kesadaran lingkungan itu akan semakin berkembang, semakin meningkat teman-teman ya. Pengembangan teknologi yang contohnya pengelolaan limbah,
konservasi energi dan lain-lain, yang produk ramah lingkungan ini sekarang mulai diminati gitu ya. Semuanya entah itu di supermarket, entah itu di convenience store, itu menawarkan untuk bagaimana bisa ramah lingkungan kan, bagaimana cara udah nggak pakai plastik gitu. Nah itu semua orang akan mengarah ke sana. Jadi kalau kita usaha kita atau bisnis kita di dunia itu akan sangat berkembang di masa depan. Oke, lalu yang terakhir yaitu pendidikan online dan e-learning. Permintaan pendidikan online itu masih ada teman-teman, walaupun sekarang udah orang lebih suka tatap muka langsung ya, secara pendidikan, secara edukasi. Tetapi menurut ChatGPT ini, pendidikan online itu akan selalu tetap akan berkembang ya, karena platform pembelajaran online itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, dimanapun kita bisa belajar. Nah, layanan konsultasi pendidikan itu akan sangat diminati oleh orang-orang. Dan keterampilan seperti ini, kalau Anda mungkin punya keterampilan, contoh Anda bisa punya skill bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bahasa Mandarin. Nah, Anda bisa mulai mengembangkannya dari digital, atau mungkin dari platform, mungkin dari sosial media Anda, atau dari online, atau dari HP yang Anda miliki teman-teman. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh ChatGPT. Penelitiannya sudah sangat jelas ya, dan kalau teman-teman di sini bisa mempunyai kesempatan, mempunyai satu saya sebut, sudah tahu ada peluang seperti ini, tapi peluang terbaik adalah kita lakukan ya. Nggak ada yang menurut saya peluang yang paling terbaik yang mana Pak ya, yang penting kita coba, yang penting kita lakukan ya. Mulai aja dulu dengan mungkin skill yang Anda punya, dengan Pak kalau skill saya terbatas Pak ya, hire atau mungkin kita bekerja sama dengan orang yang punya skill. Jangan sampai kita punya keterbatasan itu jadi penghalang kita untuk memulai sesuatu teman-teman. Oke? Dan mungkin kalau teman-teman masih bingung, Pak mulai usaha apa? Ya paling simpel gini teman-teman. Apa yang mungkin sekarang Anda di bidang apa yang Anda minati, atau mungkin contoh deh paling gampang, kita mau jadi reseller gitu kan. Itu kan simpel banget. Ada produk yang sudah ada penjualnya juga, lalu kita sebagai reseller aja, sebagai ya sudah kita jual lagi ke orang lain gitu. Nah itu kan simpel banget. Dan kebetulan di komunitas di sini pun kita membuka reseller. Jadi kalau Anda bingung Pak cara jualan gimana, dapat mentornya gimana, diajarin atau enggak, nah itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana ya. Terus modalnya gede atau enggak Pak? Nah itu nanti kan dijawab di komunitas Yes. Teman-teman ingin tahu, nanti di bawah kita ada ada link, Anda bisa lihat di sana, Anda bisa hubungi admin yang ada di bawah. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, dan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.